Hai semuanya, jumpa lagi di channel Skysun Solution. Pada video ini, kita akan mempelajari mengenai cara membeli buku digital alias e-book secara murah di Humble Bundle. Bisa dilihat di sini bahwa hanya dengan uang $1 saja atau setara dengan uang Rp15.000, kita sudah bisa mendapatkan 5 buah e-book. Kelimanya original dan full version ya, jadi bukan hanya preview. Saya perlihatkan contoh e-book yang sudah saya beli. Bisa dilihat di sini bahwa e-book ini adalah tahun 2020 ya, jadi masih baru. Dan kita mendapatkan e-book yang lengkap. Kita cukup membayar satu kali sebesar $1, dan kelima e-book ini akan menjadi milik kita untuk selamanya. Untuk membeli e-book murah, pertama kita buka dahulu browser kita dan kita pergi menuju www.humblebundle.com. Ini adalah halaman utamanya. Kebetulan pada saat video ini dibuat, Humble Bundle sedang membagikan game gratis F1 2018. Apabila teman-teman ada yang ingin mendapatkan game gratis ini, segera mendaftar ya. Karena kesempatan ini terbatas hanya sampai tanggal 10 Agustus saja. Kita klik ke bagian navigasi bundle. Kebetulan pada saat video ini dibuat, yang sedang ditawarkan ada 11 bundle ya. Kita bisa lihat isinya apa saja. Misalnya ini adalah Humble Choice, Game Bundles Bohemia Interactive, Game Bundle Double Fine Anniversary, Books Bundle Raspberry Pi, Books Bundle Create Comics and Manga, Books Bundle Programming Language by O'Reilly. Kemudian di bawahnya ada lagi Game Design and Animation by Packard, Books Bundle Star Trek Adventures, Software Bundle JavaScript Coding, Comic Bundle The Incall, dan Games Bundle Raw Fury. Di bagian bawah dari bundle kita bisa melihat sekian days live. Artinya semua penawaran bundle di sini hanya untuk waktu tertentu saja ya. Misalnya di sini kita lihat Games Bundle Raw Fury sisa 2 days live. Artinya kalau kita mengunjungi situs ini minggu depan, bundle Raw Fury sudah tidak ada lagi ya. Kemungkinan sudah diganti oleh bundle lain. Karena Humble Bundle secara berkala mengganti bundlenya dengan bundle baru. Biasanya setiap hari Selasa akan mengeluarkan bundle ebook baru, yang biasanya topiknya berkaitan dengan programming. Setiap hari Rabu akan mengeluarkan bundle games, sedangkan hari Kamis mengeluarkan bundle lain-lain seperti komik, musik, aset game, online learning, dan lain-lain. Sekarang kita coba pilih bundle yang menurut saya paling bagus di antara semua bundle yang sedang ditawarkan, yaitu Programming Languages by O'Reilly. Mengapa bundle ini paling bagus? Pertama karena nama penerbitnya O'Reilly. O'Reilly ini adalah penerbit buku komputer yang paling bagus. Dan alasan keduanya adalah karena paket ini mencakup banyak bahasa pemrograman yang sedang populer. Bisa kita lihat di sini bahwa masing-masing ebook membahas mengenai bahasa pemrograman yang berbeda-beda. Jadi hanya dengan membeli satu paket ini saja, kita bisa mempelajari banyak bahasa pemrograman. Nah, sekarang bagi yang belum mengerti bagaimana cara kerja yang bundle, kita lihat dari bagian paling atas ya. Kita bisa lihat bahwa bundle ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pay as $1, kemudian pay as $8, dan yang terakhir ada pay as $15. Pertama kita bahas dahulu pay as $1 or more to also unlock. Jadi di sini kita cukup membayar $1 saja atau lebih, dan kita akan mendapatkan kelima ebook pada bagian ini. Ini adalah bagian yang paling murah dan paling worth it dari paket. Hanya dengan membayar $1 bisa mendapat 5 ebook ya. Artinya setiap ebooknya kita hanya perlu membayar 20 sen saja. Namun perlu diingat di sini bahwa yang kita bayar harus $1 ya, dan kita harus membeli kelima ebook ini. Walaupun mungkin yang benar-benar kita perlukan hanya 1 atau 2 saja.
Pada bagian kedua kita diminta untuk pay us $8 or more to also unlock, dan di bawahnya ada 5 ebook lagi. Artinya, kalau kita membayar $8 atau lebih besar, maka kita akan mendapatkan 5 ebook pertama pada bagian $1, ditambah dengan 5 ebook tambahan pada bagian $8 ini. Di sini kita akan mendapatkan tambahan ebook mengenai SQL, PHP, R, Kotlin, dan Asyncio in Python, dengan membayar lebih mahal $7 dari bagian pertama. Kalau kita bagi $7 ke 5 ebook, artinya setiap ebook tambahan di sini akan terkena biaya sekitar $1.40 atau sekitar Rp21.000. Masih murah ya, karena ini adalah textbook import original. Sedangkan pada bagian ketiga, kita diminta untuk pay us $15 or more to also unlock, dan kita diberikan tambahan 5 ebook terakhir. Di sini kita akan mendapatkan ebook tambahan mengenai Rust, C#, Python, Java, dan TypeScript. Dan tentunya kita juga tetap mendapatkan 10 ebook pada bagian sebelumnya. Jadi dengan membayar tambahan $8, kita mendapatkan 5 ebook. Artinya setiap ebook kita terkena biaya kira-kira Rp24.000. Bagaimana cara kita memilih ebooknya? Kalau menurut kita semua ebook ini murah dan akan berguna di masa depan, ya kita bayar saja $15 dan kita ambil semuanya, 15 ebook. Namun apabila kita ingin menghemat dan hanya tertarik pada ebook tertentu saja, maka kita hanya membeli sampai bagian ebook yang kita mau saja. Sebagai contoh, misalkan kita hanya tertarik sampai SQL dan PHP saja, maka kita bisa membayar $8 saja dan kita membeli 10 ebook pertama. Bagaimana cara membelinya? Pada bagian kanan navigasi terdapat bagian sign up. Pertama kita klik dahulu, lalu kita isikan email dan password kita untuk mendaftar. Biasanya Humble Bundle akan mengirimkan email aktivasi terlebih dahulu ke email kita, dan kita harus mengklik link aktivasi tersebut. Setelah itu barulah kita bisa login. Sekarang saya sudah login ke dalam Humble Bundle menggunakan akun saya. Ikon navigasi sebelah kanan sudah berubah menjadi gambar ikon orang. Setelah itu barulah kita pilih bundle yang kita mau. Misalnya kita kembali lagi ke bundle Programming Language by O'Reilly. Nah, pada bagian bawah bundle, kita bisa memilih berapa nilai yang hendak kita bayar. Bagi yang ingin membeli seluruh ebook, hati-hati di sini karena nilai default yang dibayar adalah $25. Kita harus mengubahnya menjadi $15. Sedangkan kalau kita misalnya hanya ingin membeli ebook sampai PHP dan SQL saja, maka kita bisa mengatur nilai yang kita bayar hanya ke $8 saja. Setelah itu pada bagian bawahnya lagi, kita bisa mengatur siapa yang menerima uang yang kita bayarkan ini. Biasanya ada 3 pihak yang menerima uangnya. Yang pertama adalah publisher ebook, dalam bundle ini adalah O'Reilly. Yang kedua adalah yayasan sosial, karena setiap pembelian bundle berarti kita turut menyumbangkan uang untuk sosial. Dalam bundle ini yayasan sosialnya adalah Code for America. Sedangkan pihak ketiga adalah Humble Bundle. Kita bisa mengubah porsi uang yang kita bayarkan. Misalkan kita mau lebih banyak disumbangkan ke yayasan, atau kita ingin lebih banyak ke Humble Bundle. Dan pada bagian paling akhir adalah cara bayarnya. Humble Bundle menerima pembayaran dari PayPal, kartu kredit, Amazon, dan Alipay. Setelah melakukan pembayaran, link untuk mengunduh ebook akan dikirimkan ke email. Atau bisa juga kita akses dari situs humblebundle.com. Kita klik ke ikon orang pada bagian kanan navigasi. Lalu kita pilih Purchases. Kita akan melihat daftar apa saja yang sudah pernah kita beli di Humble Bundle. Kebetulan di akun saya sudah belanja banyak ebook ya. Nanti akan saya perlihatkan beberapa jenis bundle yang telah saya beli. Pertama kita lihat dahulu bundle Programming Languages by O'Reilly. Kita akan dibawa ke halaman download, di mana kita boleh memilih 3 format ebook yang tersedia, yaitu PDF,
EPUB, dan MOBI. Biasanya saya akan mengunduh format PDF dan EPUB. Misalkan kita klik tombol PDF pada ebook Programming Rust, maka browser akan mendownload ebook tersebut dalam format PDF. Dan kalau kita klik tombol EPUB pada Programming Rust, maka kita akan mendownload Programming Rust dalam versi EPUB. Apabila kita membeli 15 ebook dan ingin mengunduh semua PDF-nya, maka kita mesti mengklik tombol PDF sebanyak 15 kali. Namun pada bagian paling atas ada tombol bulk download yang dapat mempermudah kita untuk melakukan hal ini. Jadi kita tinggal mengubah opsinya menjadi PDF dan menekan tombol bulk download. Lalu sistem akan secara otomatis mengunduh ke-15 ebook versi PDF. Apabila kita ingin mengunduh format lain, maka kita bisa ulangi proses bulk download-nya dengan menggunakan format lain. Saya tekan tombol cancel ya, supaya tidak diunduh, karena saya sudah mengunduh seluruh ebook dalam bundle ini. Ada banyak aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membuka file PDF. Yang paling terkenal adalah Adobe Acrobat Reader. Apabila kita menggunakan Windows 10, Windows juga menyediakan aplikasi Microsoft Edge yang sudah diatur untuk secara default membuka file PDF. Dalam format PDF, konten disajikan per halaman buku, di mana kita bisa melihat ada batas fisik antar halaman bukunya. Kita bisa menekan tombol Ctrl tambah untuk melihat ebook secara lebih besar, agar gambar dan tulisannya bisa terbaca dengan lebih jelas. Kelebihan dari PDF ini adalah memberi kita kesan seperti membaca buku beneran, karena ada halaman-halamannya. Namun hal ini juga membuat PDF menjadi kurang nyaman ya, karena cara penyajian konten berdasarkan halaman ebook ini menyebabkan format PDF menjadi tidak responsif. Apabila saya mengecilkan ukuran dari jendela yang saya gunakan untuk membuka PDF, bisa kita lihat di sini bahwa konten di dalam ebook tidak berubah. Jadi apabila saya hendak membaca, saya harus menggeser scroll ke kiri dan ke kanan setiap barisnya. Atau saya mesti zoom out agar ukuran font menjadi pas dengan ukuran Windows-nya. Namun hal ini akan menyebabkan ukuran font menjadi terlalu kecil dan lebih sulit untuk dibaca. Sekarang kita coba buka ebook dengan format EPUB. Software yang digunakan adalah Adobe Digital Editions. Bisa kita lihat di sini bahwa konten dari ebook disajikan dalam format yang responsif. Apabila saya membesarkan atau mengecilkan jendela, maka format dari konten akan mengikuti ukuran dari jendela tersebut. Kita juga bisa menekan tombol Ctrl plus dan Ctrl minus untuk memperbesar atau memperkecil ukuran font yang digunakan. Namun format responsif ini juga memiliki kelemahan ya. Apabila jendela yang kita gunakan terlalu lebar, maka mata kita akan kurang nyaman pada saat membaca paragraf, karena jarak dari sisi kiri dan kanannya terlalu panjang. Kelemahan keduanya adalah apabila kita sedang melihat gambar yang memanjang ke bawah, seperti gambar sampul ebook ini, gambarnya akan terpotong dan kita tidak bisa scroll ke bawah. Untuk mengatasi kelemahan ini, kita bisa menggunakan jendela yang tidak lebar. Kelebihan lain dari format EPUB adalah kita bisa dengan mudah mengakses daftar isi dari ebook, dan kita pun bisa dengan mudah berpindah halaman dengan mengklik judul pada daftar isi tersebut. Software akan menyimpan halaman terakhir yang sedang kita baca, sehingga apabila kita membuka kembali ebook EPUB ini, secara otomatis kita akan langsung membuka halaman yang terakhir kita baca. Dan satu lagi kelebihan format EPUB yang paling berguna bagi saya, yaitu kompatibel dengan Google Playbook. Kita bisa membuka browser dan menuju ke play.google.com books untuk mengakses ebook yang telah kita unggah ke cloud Google. Di sini bisa dilihat sudah ada banyak ebook yang telah saya beli dari Humble Bundle yang saya unggah ke Google. Kita bisa mengklik ke salah satu ebook untuk membuka isinya.
Dan secara otomatis Google akan mengarahkan saya ke halaman terakhir yang saya baca. Fitur-fitur untuk membaca di sini kurang lebih sama ya dengan software Adobe Digital Edition. Konten ditampilkan dalam format yang responsif mengikuti ukuran jendela. Tampilan dari Google Playbook lebih bagus daripada Adobe Digital Edition. Namun untuk mengaksesnya kita harus menggunakan internet, sedangkan Adobe Digital Edition bisa digunakan secara offline. Kelebihan lain dari Google Playbook adalah bisa digunakan di smartphone Android kita. Jadi kita tinggal menginstal aplikasi Google Playbook. Pada saat kita buka, secara otomatis kita bisa mengakses semua e-book yang telah kita unggah ke cloud Google. Dan lebih hebatnya lagi, pada saat kita membuka e-book tersebut dari smartphone, kita juga secara otomatis membuka halaman terakhir yang sedang kita baca. Sekarang kita kembali ke Humble Bundle, dan kita akan membahas mengenai bundle lain yang telah saya beli. Kita lihat bundle Game Design and Animation by Packet. Packet ini adalah penerbit yang sangat rajin menerbitkan e-book baru. Jadi apabila kita membeli bundle dari Packet, maka kemungkinan besar kita akan mendapatkan e-book terbaru yang dikeluarkan di sekitar 2 tahun terakhir. Selain e-book, Packet juga menjual konten berupa video. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa bagian atas adalah link untuk mengunduh video. Setelah itu barulah link untuk mengunduh e-book. Salah satu kelebihan lain dari Packet adalah mereka juga menyediakan materi suplemen sebagai bahan pendukung e-booknya. Sebagai contoh, bisa kita lihat di e-book Blender 3D by Example, dan kita lihat bagian suplemennya. Di sini kita bisa melihat ada banyak materi yang dibagi berdasarkan nomor judul e-booknya. Misalkan kita buka judul kedua. Di sini kita bisa temukan proyek Blendernya pada saat awal dan pada saat akhir. Jadi pada saat belajar, kita bisa langsung membuka proyek awal, dan kemudian kita praktekkan langsung sesuai dengan petunjuk di dalam e-book. Dan pada akhir proyek, kita bisa bandingkan hasil pekerjaan kita dengan hasil pekerjaan penulis e-book. Dan kita bisa lihat masih ada folder texture. Isinya adalah file-file texture yang akan kita gunakan di dalam proyek. Jadi kita sudah tidak perlu mencari texture dari internet lagi. Namun perlu diingat juga di sini bahwa suplemen akan menyebabkan file yang perlu kita unduh menjadi besar. Bisa dilihat di sini bahwa ukuran suplemen dari Blender 3D by Example ukurannya adalah 2 GB ya. Jadinya kita akan memerlukan bandwidth internet yang lebih besar untuk mengunduh dan memerlukan space hard disk yang lebih besar untuk menyimpan e-book ini. Dan kalau kita melihat ukuran dari video-videonya, biasanya ukurannya adalah ratusan megabyte atau bahkan ada yang bisa mencapai beberapa gigabyte ya. Bagi teman-teman yang menggunakan internet yang kurang stabil, lebih baik mengunduh menggunakan BitTorrent. Ingin tahu bagaimana konten video dari Packet? Kita coba buka ya. Kita pilih video, create a game character. Lalu kita coba buka judul keduanya. Before we can begin on our character, we first need to really have an idea of what our character is going to look like. Cast like Flash or Quicksilver, and I don't really have a superhero name for her to access. So if we look over here, it's just used Blender's grease pencil to get a sense of what that would look like. Jadi masih proses pembuatan awalnya ya. Kita coba lihat video akhir, kira-kira bagaimana hasil dari karakter yang telah dibuat. Before we work on the hair, another little bit of setup that we should do. Bump. How she looks, oh, that's pretty good. And generally speaking, I think she's looking pretty good. We can go back to the game and move around with the WASD keys. There we go. All right.
Ternyata hasil akhirnya menjadi hero 3D yang bisa bergerak, yang bisa digunakan di dalam game 3D. Menarik ya? Bagi teman-teman yang tertarik dengan konten video ini, bisa membelinya di dalam bundle Game Design and Animation by Packard. Video yang barusan kita lihat berada di bagian pay us $8 or more dengan judul Create a Game Character. Formatnya adalah video. Bundle ini tersedia hingga sekitar tanggal 24 Agustus 2020. Selanjutnya kita lihat lagi bundle lain yang telah saya beli. Kali ini kita klik ke teknologi Essential by Business by Manning Publication. Saya baru pertama kali membeli e-book dari Manning. Namun saya langsung menyukai penerbit ini karena isi e-booknya bagus. Dan yang uniknya dari Manning ini adalah mereka juga menyediakan video, namun untuk mengaksesnya harus melalui situsnya manning.com. Jadi bisa dilihat di sini bahwa Humble Bundle hanya menyediakan kode vouchernya saja ya. Kode ini akan kita masukkan ke situsnya Manning, dan kemudian kita akan diberikan akses ke video dengan judul yang sesuai dengan yang kita beli. Sebagai contoh, kita buka situsnya manning.com. Kita pilih halaman sign in. Di sini bisa dilihat bahwa ada 4 buah video yang telah saya beli dari bundle. Kita coba buka Get Programming with Python in Motion. Situs Manning dapat mengingat seberapa jauh video yang telah kita pelajari, dan secara otomatis membuka video terakhir yang belum ditonton. Sebagai contoh, saya telah menonton video 1.1 hingga selesai. Jadi di sini situs Manning secara otomatis akan melanjutkan langsung ke video 1.2. Yang unik dari video learning di Manning ini adalah kita bisa melihat ada teks di sebelah kanan yang sinkron dengan suara dari video. Hal ini akan membantu sekali bagi orang-orang yang terbiasa menonton film menggunakan subtitle. Kita memasuki bagian akhir dari sharing pengalaman saya membeli paket e-book dari Humble Bundle. Dulunya sebelum saya berlangganan e-book, saya secara berkala membeli buku dari situs Amazon.com. Harga per bukunya setelah diskon bisa di kisaran belasan hingga 20-an dolar, ditambah ongkos kirim sekitar 5 hingga 10 dolar per buku. Lama pengiriman kurang lebih 1 bulan. Harga ini masih belum termasuk pajak ya. Pada saat bukunya masuk ke Indonesia akan diperiksa oleh bea cukai. Apabila nilai impor kita di atas sekian dolar, maka akan dikenakan pajak. Nilai pajak untuk buku lumayan besar loh, hampir 30% dari harga invoice, ditambah dengan ongkos kirimnya. Kelemahan dari buku konvensional adalah memerlukan tempat yang besar sebagai media penyimpanannya. Saya memiliki satu buah lemari yang isinya khusus buku-buku koleksi saya. Dan apabila saya tidak menemukan Humble Bundle dan masih melanjutkan membeli buku-buku seperti ini, mungkin sekarang lemari buku saya sudah 3 atau bahkan lebih. Satu lagi kelemahan terbesar dari buku adalah kita merasa tidak ada waktu untuk membacanya. Setiap kali ada waktu luang yang bisa kita gunakan untuk membaca buku, bukunya masih berada di lemari buku. Rasanya lemari buku itu jauh sekali dan kita malas untuk ke sana untuk mengambil buku. Maunya sih bukunya selalu berada di samping kita. Namun berhubung textbook komputer itu ukurannya besar dan berat, mana mungkin juga kita bawa kemana-mana. Berbeda ya dengan e-book yang saya koleksi dari Humble Bundle, harganya sangat bersahabat. Hanya dengan 15 dolar saja, kita bisa mendapatkan 15 buku, dan bahkan terkadang bisa dikasih lebih banyak lagi. Begitu kita beli, bisa langsung kita unduh, dan bisa langsung dapatkan bukunya pada hari yang sama. Media penyimpanannya pun lebih gampang karena hanya perlu disimpan di hard disk saja, dan sebagai backup, kita bisa membeli satu buah hard disk eksternal
untuk menyimpan semua e-book kita. Dan satu hal lagi yang paling penting, cara membaca e-book ini sangat praktis, karena e-book bisa kita perbanyak dan kita copy ke semua perangkat milik kita. Dan yang paling membantu di sini adalah Google Playbook, karena dengan cara satu kali unggah ke Google Cloud, kita sudah bisa mengakses e-book ini dari semua perangkat kita. Dan ada satu buah trik yang bisa kita gunakan agar kita bisa dengan efisien membaca seluruh e-book kita menggunakan aplikasi Google Playbook. Trik ini telah saya gunakan selama hampir 2 tahun dan hasilnya saya telah berhasil membaca 61 buah e-book. Bisa dilihat pada bagian navigasi bahwa saya telah memiliki 61 e-book dalam kategori finish. Apabila teman-teman tertarik mengenai cara membaca e-book yang efisien, silakan tinggalkan komentar pada video ini. Dan bila ada banyak permintaan dari teman-teman, nanti saya akan membuatkan satu video khusus yang akan membahas mengenai trik ini. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa subscribe ke channel Skysen Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.